Baiklah, untuk sesi yang kedua ini, kami menunggu karena kesempatan pada kita semua untuk mendengarkan apa yang diuraikan oleh Prof. Haryadi, dan moderator kami serahkan kepada Dr. Hernanto. Silahkan Dr. Hernanto. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini merupakan kebahagiaan yang sangat bagi saya karena bisa mengajak guru saya, Prof. Haryadi, untuk bisa berbincang-bincang tentang kesehatan ibu dan anak yang sudah lama kita tunggu-tunggu ini. Untuk itu, maka kalau ada slide bisa ditayangkan, Jeng Sri. Baik, kalau tidak ada, nggak apa-apa, saya akan mengenalkan siapakah Prof. Haryadi ini. Prof. Haryadi adalah profesor di bidang ilmu kandungan dan kebidanan yang dalam bahasa kita sehari-hari sudah mumpuni. Jadi selama saya belajar kepada beliau sebagai guru, beliau adalah setiap mahasiswa kedokteran, apalagi saya, selalu ketemu beliau di skala tingkat 4, masa klerek itu, atau saat kita mau menjadi dokter di masa-masa akhir. Nah, saya selalu ingat akan hal-hal positif yang beliau sampaikan pada kami, yaitu mengenai petunjuk-petunjuk atau petuah bagaimana nantinya seorang dokter harus sanggup ilmu beliau ini. Jadi dalam bidang persalinan yang selalu saya ingat, jadi kemarin tuh kita waktunya sedikit, jadi saya ingat-ingat sesuatu yang 50 sekian tahun yang lalu. Tapi ya hal yang sangat saya imani, jadi yang sangat saya dambakan adalah dalam persalinan menurut beliau itu ada 3 hal yang tidak bisa kita pungkiri, yaitu tentang passage, power, sama passenger. Jadi passage-nya adalah jalan lahir, passage-nya adalah bayi yang akan lahir, terus antara power itu tenaga dari ibu sendiri, power dari ibu, kemudian passage adalah jalannya, passengernya adalah bayinya. Jadi ketiga hal inilah yang harus kita nilai. Jadi dari situ dulu Prof. Haryadi ini berpartner, jadi sama hebatnya dengan guru saya, Dr. Prayitno juga, yang antara keduanya ini selalu tebak-tebakan, jadi ayo ini lahir bisa normal apa enggak. Karena saat itu persalinan normal itu merupakan masih banyak didambakan orang. Kalau sekarang kan tidak. Jadi kapan saja kalau tidak ingin persalinan normal bisa saja lahir diseksi atau apapun, atau mungkin ingin tanggal cantik atau apa, udah saya minta seksu. Jadi karena hal-hal itulah yang selalu kita jadikan, kalau beliau berdebat kita didengarnya dengar di sebelahnya gitu. Jadi bagaimana tentang persalinan ibu dan anak yang normal waktu itu. Terus juga hal-hal yang sangat kita ingat waktu itu. Jadi sebelum kita lulus dari bagian itu, kita itu harus bisa menyanyi. Menyanyi bukan menyanyi yang lain, tapi menyanyi tentang bagaimana persalinan yang normal. Jadi misalnya, jadi ada alat bantunya berupa patung setengah pinggul gitu, dan juga bayi di dalamnya. Kalau kita bisa menceritakan proses kelahiran dengan normal sambil dengan gerak ini sambil kita, nah itulah menyanyi istilah waktu itu, sehingga kita bisa dikatakan lulus. Nah, ini yang menyanyi yang seperti itu. Nah, setelah kita lulus di dalam bidang itu, kita di situ
Kuskap namanya, selama 2-3 bulan. Kalau kita sudah lulus atau sudah mendalami bidang itu, kita dilepas untuk praktek di puskesmas-puskesmas yang ada afiliasi dengan rumah sakit dari kedokteran Erlangga kita. Nah, kita di situ dilepas sendiri, ya memang ada dokter di sana, tapi dengan dilepas itu supaya kita mempunyai tanggung jawab atas tindakan kita dan bisa benar-benar jadi nantinya benar-benar bisa dilepas sebagai seorang dokter yang baik. Nah, ini adalah sekedar pengenalan pada beliau, karena berkat jasa-jasa beliau sebagai seorang guru yang mumpuni, maka banyak dilahirkan teman-teman kita yang banyak yang profesor di bawah beliau. Profesor yang seperti kemarin ada beberapa hari yang lalu, ada salah satu profesor teman saya juga terkena COVID, itu juga hebat. Jadi kalau operasi tangan kiri kanannya bisa main. Ceritanya teman-teman begitu. Nah, tentunya ini tidak lepas dari bimbingan beliau waktu itu. Nah, untuk menyingkat waktu, tentunya kami sangat tunggu-tunggu dari Profesor Haryadi untuk mengenalkan juga secara pribadi maupun bagaimana awalnya bergabung bersama kami. Kemudian waktu kami persilahkan Prof. Nanti kalau ada hal yang lupa, mohon maaf. Monggo silakan Prof. Haryadi. Terima kasih Dr. Hernanto. Jadi juga Bu Susi, terima kasih Pak Iman selaku motivator. Saya sebetulnya tidak akan berbicara mengenai banyak ilmu, karena yang dibicarakan oleh Dr. Hernanto tadi adalah masa lalu. Bagi saya masa lalu, dan mungkin bagi teman-teman juga masa lalu. Jadi saya, slide selanjutnya. Saya pada waktu itu pengen cerita, saya lahir di Malang tahun 36, dari anak keempat dari 9 bersaudara. Jadi ayah saya meninggal tahun 46 dengan umur 40 waktu itu. Setelah ayah meninggal, kita satu keluarga hijrah ke Madiun. Dan ibu saya sebagai single parent pada waktu itu baru berusia 34 tahun. Saya lulus dokter umum tahun 63, jadi spesialis kandungan tahun 67, kemudian konsultan tahun 2001. Saya jadi dosen Fakultas Kedokteran UNER mulai tahun 64 sampai 2007, jadi selama 43 tahun tetap di satu tempat kerja di Fakultas Kedokteran, dan pensiun tahun 2007. Kemudian setelah 2007 sampai sekarang ini saya bekerja di suatu rumah sakit, awalnya sebagai dokter praktek, kemudian pernah jadi direksi di rumah sakit ini bersama-sama dengan Dr. Rudi kita. Kemudian sekarang kerjanya hanya administrasi aja. Jadi ini sedikit pengalaman saya sebagai dokter sampai pensiun saat ini. Slide berikutnya. Dan sebetulnya saya waktu dihubungi oleh Dr. Hernanto untuk berbagi ilmu dalam grupnya Bu Susi ini, saya jadi bingung. Karena ilmu saya yang sudah tua dan ilmu yang sekarang itu sudah banyak berubah. Jadi saya sebetulnya keberatan, tapi karena diminta ngomong-ngomong berbagi ilmu, ya saya akan ngomong kosong aja pada para ibu bapak sekalian ini. Jadi mengapa saya keberatan pada waktu itu? Slide berikutnya. Jadi kesehatan ibu dan anak, jadi ilmu saya tahun 60-an itu sudah sangat berkembang senyampang dengan perkembangan teknologi di bidang
umum, tapi khususnya pada bidang kedokteran dan ilmu kita. Jadi kalau sekarang ditanya spesialis kandungan itu ada berbagai macam. Jadi ada dibagi menjadi ginekologi, onkologi, ini ahli-ahli kanker, ahli tumor-tumor kandungan. Kemudian ada kedokteran fitomaternal. Ini adalah mereka yang khusus mempelajari janin si anak di dalam kandungan, bagaimana nanti lahirnya menjadi sehat, sejahtera, tanpa cacat, dan sebagainya. Kemudian ada fertilitas dan endokrinologi reproduksi. Ini adalah para ahli di bidang kehamilan secara berbantu, dalam hal ini semacam bayi tabung, inseminasi, dan sebagainya. Kemudian ada obstetri ginekologi sosial, ini yang bekerja di lapangan, terutama untuk bidang-bidang pencegahan, kemudian promosi, kemudian setelah melahirkan atau setelah operasi, bagaimana rehabilitasinya di dalam masyarakat. Jadi ini banyak bekerja di lapangan. Yang terakhir adalah uroginekologi. Ini ada spesialis yang khusus mengenai perkencingan orang-orang penyakit kandungan yang menyangkut dunia perkencingan. Jadi ilmu ini sudah sangat berkembang sehingga saya waktu diminta untuk bicara share ilmu mengenai kebidanan atau kandungan ini, jadi saya bingung karena sudah demikian luasnya ilmu ini berkembang. Slide berikutnya. Jadi kalau kita lihat praktek kebidanan pada tahun 60-an, jadi pada waktu saya lulus dulu, sangat berbeda dengan yang sekarang ini. Kalau dulu, yang penting adalah ibunya selamat. Tidak peduli mengenai anaknya dan cara apa yang dilakukan, pokoknya ibu selamat. Dan berbagai cara untuk supaya melahirkan lewat jalan normal dengan alat apapun. Karena pada waktu itu operasi sesar masih dianggap sangat berbahaya. Jadi kadang-kadang bayi dilahirkan dengan tang, dengan perforasi, dengan pokoknya dilakukan apalah untuk bayinya itu asal bisa lahir dari bawah. Pada saat sekarang ini, kehamilan harus berakhir dengan ibu dan bayi yang sehat sejahtera. Sehingga hanya dua macam cara kelahiran pada zaman sekarang ini, yaitu kelahiran biasa dan kelahiran operasi sesar. Jadi pada waktu itu saya mengajar mengenai fantom, yang tadi dikatakan oleh Dr. Hernanto itu, ya tidak ada gunanya lah sekarang pelajaran fantom itu. Fantom itu adalah cara mengajar pada para mahasiswa bagaimana cara melahirkan anak dari bawah dengan alat-alat yang ya kadang-kadang mengerikan. Slide. Jadi atas dasar ini saya minta izin pada Bu Susi. Kesehatan ibu dan anak yang diminta saya bicarakan itu saya ganti dengan kesehatan ibu, tapi ibu saya dan anak-anaknya adalah saya juga. Jadi kesehatan ibu saya dan kesehatan saya. Sehingga mengapa saya bisa berjumpa dengan urtir plasenta ini. Kalau diizinkan Bu Susi ya. Jadi ibu saya itu menikah pada umur 18 tahun, mempunyai 11 anak. Pada waktu anak yang ketiga umur 3 bulan, 2 dari 3 anak pertama ini meninggal. Jadi tinggal anak yang kedua. Waktu umur 34 tahun, ayah saya meninggal umur 40 tahun. Jadi bisa dibayangkan dalam waktu umur 18 tahun, sampai ayah saya meninggal itu, beliau mempunyai 11 anak. Jadi hampir tiap tahun. Hampir tiap tahun, 1 tahun lebih 6 bulan, 1 tahun lebih 3 bulan, sudah keluar lagi anak. Sampai 11 anak. Belum ada keluarga berencana pada waktu itu. Dan
persalinan pada waktu itu dengan para bidan pada waktu masih ada bidan Belanda, jadi dengan Belanda. Waktu ibu saya ditinggal oleh ayah saya sebagai single parent dengan 9 anak, 4 perempuan, 5 laki-laki termasuk saya. Terbesar pada waktu itu baru berumur 14 tahun, yang kecil baru lahir, jadi baru 3 bulan. Sebagai single parent, merawat 9 orang anak. Saya tidak tahu kenapa waktu itu. Jadi kita hijrah ke Madiun, ke rumah nenek, dan saya melihat bahwa ibu saya itu kok tidak pernah sakit. Jadi dalam hal ini, kesehatan ibu saya, kesehatan ibu, betul-betul saya hargai, sangat baik. Jadi ini aspek pertama, kesehatan ibu. Jadi kesehatan ibu baik. Selanjutnya, kalau saya sendiri, ini saya pada waktu masih mahasiswa. Jadi saya lahir di Malang tahun 36, kalau dibayangkan sekarang umur 85. Kesehatan saya lumayan, meskipun pernah operasi amandel, polip hidung karena terus mimisan terus ya, pada waktu itu masih kecil. Dan tahun 46 hijrah ke Madiun setelah saya meninggal. Di Madiun ternyata menghadapi peristiwa Madiun, pemberontakan PKI pada waktu itu, agresi Belanda, sehingga sempat tidak sekolah selama 2 tahun saja. Kesehatan saya pada saat itu memang paling rapuh di antara para saudara-saudara saya. Saya pernah sakit sampai tidak sadar, koma, 3 hari di rumah sakit. Dan setelah keluar dari rumah sakit, seluruh kulit saya itu mengelupas semua. Jadi nggak tahu sakit apa, katanya dulu sakit tifus, tapi belum ada antibiotik, belum ada apa-apa. Jadi pada waktu itu bisa selamat, meskipun tetangga-tetangga yang sama-sama sakit di rumah sakit itu berjatuhan. Kemudian saya sempat sekolah terus, jadi lulus tahun 56 dari SMA. Jadi selama itu selain pernah tidak sadar sampai 3 hari itu, lumayan. Tapi nasib untung-untungan ya, karena ibu ya tidak punya apa-apa, mengasuh 9 anak. Jadi meskipun kesehatan lumayan, tapi nasibnya untung-untungan. Berikutnya. Dan tahun 56, saya masuk Fakultas Kedokteran, untung dapat ikatan dinas pada waktu itu. Dan hidupnya ngenger pada keluarga-keluarga, jadi ngenger itu ya ikut tanpa bayar gitu, mondok tapi tanpa bayar. Dan ikatan dinas pada waktu itu lumayan banyak, meskipun jumlahnya hanya Rp370 tahun 57 ya, Rp370, uang kuliah hanya 240, uang sisanya itu masih bisa untuk beli buku dan sebagainya. Jadi waktu itu ikatan dinas sangat menolong saya. Jadi memang ibu saya mengatakan, kamu mau sekolah terserah, tapi cari biaya sendiri. Untung, makanya saya katakan untung-untungan, karena saya mendapat ikatan dinas ini, dan juga harus mau ngenger, artinya mondok tanpa bayar ya kerjanya ya bisa dibayangkan kalau mondok tanpa bayar itu kerjanya di rumah apa gitu. Tapi selama itu kesehatan saya di Fakultas Kedokteran lumayan, tidak pernah sakit. Lulus dokter tahun 63, kemudian langsung mengambil spesialisasi, lulus tahun 67. Kemudian dengan perkembangan ilmu kebidanan dan kandungan pada waktu itu, saya masuk sebagai konsultan tahun 2001. Jadi saya mengambil konsultan kedokteran fitomaternal pada waktu itu. Dari tahun 64 sampai 2007, jadi selama 43 tahun, saya mengabdi di Fakultas Kedokteran, tidak pernah keluar, dan
alhamdulillah juga kesehatan lumayan, tidak pernah sakit. Kemudian setelah lulus spesialis tahun 67, saya mulai praktek tahun 68. Selama praktek juga tidak pernah sakit yang berat gitu. Jadi kesehatan awalnya adalah lumayan. Tapi setelah praktek 50 tahun, nah mulai kesehatan nampaknya berubah. Jadi kalau dikatakan bagaimana kesehatan anak ibu ya, anak ini jadi kesehatan saya mengatakan ya lumayan sampai umur 83 pada waktu itu saya menjadi sakit-sakitan. Slide. Dan saya sebetulnya ingin hidup tanpa membanding orang lain. Ini adalah berbagai penyakit yang saya alami pada akhir-akhir tugas saya. Saya punya hipertensi dulu sampai 240. Jadi sudah dikatakan dokternya nih, mau hidup atau mati. Gitu. Saya punya hepatitis kronis sampai sekarang, diabetes tipe 2. Jadi karena memang degeneratif, jadi pankreas saya sudah banyak tidak berfungsi. Kemudian saya menderita juga kanker prostat sampai sekarang. Jadi sudah dilakukan radiasi, sudah sekarang sedang kemo sampai sekarang. Jadi kanker prostat ini sudah saya derita sejak tahun 2018. Kemudian pernah opname karena kena jantung, juga pernah operasi kena spondylosis. Jadi kelainan dari tulang belakang yang ambles gitu. Jadi semacam hernia tapi bukan hernia. HNP bukan hernia HNP tapi tulangnya yang ambles. Jadi operasi. Jadi bagaimana dengan berbagai penyakit ini saya ingin hidup tanpa membebani orang lain. Lanjut. Jadi pada umur 83 tahun 2020 ya, kami putuskan untuk berhenti praktek pada bulan Januari tahun 2020 dengan alasan umur dan kesehatan, dan kemudian pada bulan Maret 2020 ada kasus pandemi sekarang ini yang sampai sekarang masih berkembang. Jadi kebetulan saya sudah tidak praktek, jadi aman-aman saja. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2020, istri saya meninggal. Saya dengan 2 anak, tapi 2 anak sudah keluarga dengan 4 cucu, masih ada yang terkecil di SMA. Yang saya tidak tahu adalah apa berikutnya ini mengenai hidup saya. Kebetulan sekali saya ketemu dengan si cantik Purtir Placenta ini. Jadi saya anggap cantik berikutnya, karena saya secara kebetulan dikenalkan oleh Dr. Henanto melalui Profesor Rika dan Profesor Prihatini, diberi sampel Purtir Placenta 1 botol. Dan saya mulai minum 2 kali sehari sebagai suplemen aja. Jadi saya memulai bulan April tahun 2021. Jadi ini awalnya saya mengenal si Purtir Placenta ini dari Dr. Hernanto. Terima kasih. Berikutnya. Nah, kemudian diberi juga dikirim mengenai nilai-nilai IDWW ini. Kalau saya lihat tujuan dan nilai-nilainya, tujuan finansial, kemampuan bersosialisasi, gaya hidup sehat, nilai kekeluargaan, pola pikir yang benar, dan peningkatan kerohanian. Jadi saya memenuhi semacam angin baru dalam kehidupan saya setelah ditinggal istri saya. Dan sampai sekarang, slide berikutnya, saya ditertawai oleh Pak Imam, menertawi diri sendiri. Karena ada pertanyaan, apa yang kau cari sekarang? Apa tujuan hidup? Kalau kita lihat aspek-aspek hidup atau kesehatan pada sekarang ini adalah
aspek biologi fisik saya sudah negatif. Aspek psikologi emosional pada waktu itu juga mulai kacau. Kemudian aspek ekonomi sosial, kalau ekonomi mungkin karena saya masih ada tabungan dan sebagainya tidak begitu berat, tapi keluarga sudah sendirian. Jadi tidak ada istri, tidak ada anak, anak sudah berdiri sendiri. Kemudian aspek kultural budayanya ini yang saya tidak tahu, tapi tetap saya menjadi mempertahankan budaya Jawa. Kemudian aspek spiritual. Jadi kelima aspek hidup inilah sebetulnya yang harus saya cari dan semuanya kebetulan ada di Riwe Putri Plasenta ini. Maka saya terima kasih, tidak jadi menertawakan diri, tapi akan menimbulkan semangat baru dengan adanya Riwe ini. Jadi saya bergabung dan sampai sekarang saya tetap bergabung. Terima kasih Bu Susi, terutama motivasi dari Pak Imam yang selalu meningkatkan ketangguhan saya untuk terus bertahan hidup sampai sekarang ini. Selanjutnya, terima kasih. Dan sekali lagi, Dr. Henanto, terima kasih. Ini sekedar pengenalan mengenai diri saya dan bagaimana saya bisa bertemu dengan Putri Plasenta sampai saat ini. Terima kasih, Bu Susi. Saya sejak tahun 79, saya pindah ke BPPT, Bro. Jadi setelah praktek cuma 12 tahun, saya pindah ke BPPT yang sama sekali ladang baru buat saya. Karena waktu itu saya masuk melalui wakilnya Pak Habibie, beliau seorang dokter, wakil Pak Habibie. Kebetulan diterima, dibuka, ini organisasi BPPT kayak begini. Kan beliau orang Batak, kau mau yang di mana? Yang ada hubungan sama kedokteran nggak ada. Ini yang satu, life sciences itu. Jadi disitulah saya berkecimpung selama beberapa tahun dan sempat membuat penelitian tentang kita makan kan selama waktu itu adalah pakai beras. Nah, selalu beras dan lain-lain lah. Padahal ada kakak saya di Jogja, UGM, itu juga meneliti soal pangan teknologi, dia kan di teknologi pangan. Terus Profesor Wiratno yang di IPB itu juga meneliti soal itu. Akhirnya kita bergabung membuatlah makan alternatif yang bahannya terdiri dari beberapa karbohidrat. Nah, di situ akhirnya ya nggak tahu ada yang terangsang kan kita sebarkan ke perusahaan-perusahaan lain. Kemudian beberapa tahun kemudian muncullah Supermi dan lain-lain. Jadi ada gunanya. Lah setelah saya berkecimpung di situ kan bidang manajemen, kerjaannya manajemen terjadi lambat laun akhirnya saya nggak bisa praktek sama sekali, makin jauh dari ilmu saya yang lama. Lah sekolah-sekolah manajemen lah yang saya ikuti. Jadi mengikuti Spamen waktu itu Chef Panas dan lain-lain sampai saya akhirnya saya akan ngerangkap ya BPPT juga riset dan teknologi. Dan di situ saya mengevaluasi program-program riset ya proyek Pak Habibie yang berkaitan dengan 7 lembaga. 7 lembaga itu ada LIPI, LAPAN, Bako Surtana, BPPT sendiri, Batan, Puspitek, sama BPS. Jadi di samping ada hal-hal lain. Jadi makin jauh dari ilmu saya. Sehingga saya tidak tahu perkembangan ilmu sama sekali, kedokteran nggak tahu. Saya bergabung dengan teman-teman itu baru tahun 2016-17 gitu. Saya senang mati karena selama itu kepaten obor gitu. Jadi yang terakhir saya berdinas justru di Otorita Batam, Pak, di Pulau Batam saat Batam masih membangun infrastruktur. Jadi dokter tapi tidak kerja di dokter, kerjaan saya di situ macam-macam. Jadi saya nggak usah cerita. Jadi itulah pengalaman saya sehingga
Makanya waktu saya membuat kemarin ditugasi Bu Susi, coba diajak Prof. Haryadi, apakah Kerso inilah. Akhirnya saya membuat pertanyaan seingat saya waktu itu saja, sehingga pertanyaan itu terjawab pada cerita Prof tadi yang ilmunya ternyata macam-macam, dan ada beberapa hal yang kami ingin tanyakan pada Prof, ada di situ jawabannya. Karena itu sekaligus Bu Susi dan Jensri, slide yang pertanyaan yang kelima dan seterusnya mungkin kalau bisa ditayangkan, saya akan tanyakan beliau kalau masih ada waktu. Mohon izin dok. Mungkin dalam forum ini, Dr. Hernanto, kalau kami langsung sementara menanyakan Prof. Haryadi, boleh atau tidak? Oh, monggo, silakan. Kami ingin sekali menanyakan, Prof. Haryadi, tentu saja kami sangat bersyukur, Prof, bahwa kesuksesan apa yang kita lihat semua, Profesor masih kelihatan gagah, kelihatan charming, begitu. Nah, ternyata semua melihat bahwa tadi yang dikatakan Pak Imam, orang itu sawang sinawang. Melihat, jadi keberhasilan seseorang, saya pikir waduh, Prof ini hebat sekali. Nah ternyata keberhasilan seseorang yang saat ini semua itu perlu proses, dan proses perjuangan Prof Haryadi sungguh sangat menyentuh hati kami semua, dan itu menjadi pelajaran bagi kita yang muda-muda ini. Jangan putus asa bahwa Merdeka 76 tahun itu harus lebih maju, begitu ya Prof ya. Nah, betul. Nah, tentu saja kami juga bersyukur, Prof. Ternyata juga banyak sekali, walau saya pikir kalau sudah profesor, apalagi dokter, itu sudah tidak ada penyakit lagi, Prof. Tapi ternyata banyak sekali yang derita, namun syukur alhamdulillah, Prof. begitu semangat, dan tahun 2021 sudah ketemu dengan Purtir si cantik kacang merah ini, sehingga membuat semangat lagi ketemu Pak Imam dan sebagainya, sehingga April 2021 sudah tidak mentertawakan dengan diri sendiri. Ternyata itu Pak Imam hebat. Pak Imam pun terima kasih, Pak Imam sungguh menginspirasi kita semua. Dan Prof, yang ingin kami tanyakan, setelah Profesor ngunjuk minum Purtir ini, apa yang dirasakan Prof? Kami ingin mendengar langsung dari Prof Haryadi. Monggo Prof. Saya sendiri sejak dulu banyak minum suplemen ya. Tetapi saya setelah melihat brosurnya atau isinya ini, kelihatannya Purtir Placenta ini yang paling lengkap lah isinya. Jadi, tapi selama saya tidak tahu, sudah 4 bulan ini saya minum Purtir, rasanya badan saya juga aman-aman aja. Artinya bahwa tidak pernah sakit dalam artian penyakit saya itu tidak pernah mengganggu lagi itu. Meskipun pada pemeriksaan masih ada, dan pengobatan masih saya teruskan, sampai kemoterapi pada kanker saya juga masih terus. Nah, dengan Purtir ini harapan saya bahwa mendapatkan suplemen yang baik, dan saya tidak tahu apakah umur saya panjang ini pengaruh dari Purtir, karena menurut dokter yang merawat kanker prostat saya ini bisa bertahan 18 bulan. Saya menderita sejak tahun 2018. Kalau 18 bulan mestinya saya sudah meninggal. Tapi kok sampai sekarang masih bertahan. Jadi ya itu karena Allah saja yang selalu melindungi saya. Jadi Purtir menurut saya badan menjadi lebih enak, tapi belum bisa mengatakan baik atau tidak karena baru 4 bulan Bu Susi. Tapi jelas saya sekarang merasa sehat. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Prof atas jawaban yang sungguh sangat luar biasa ini. Demikian juga Prof. Jadi rasanya Profesor sendiri sebelum, walaupun vitamin sudah diminum dan sebagainya, juga Prof juga ada kemo dan sebagainya. Bagaimana setelah minum Purtir ini? Apakah betul-betul ada perbedaan? Gitu Prof.
Itu pertanyaan yang kedua, Ya, Prof. ya pastilah ada perbedaan. Pasti. Tapi perbedaannya belum bisa saya Belum katakan dulu signifikan. sih gimana ini. Ya, karena Pokoknya masih merasa sehat lah gitu. Alhamdulillah, jadi masih 4 bulan ya Prof ya. Mudah-mudahan selanjutnya. Dan tentu saja Prof, atas kesediaan Prof ini bersama-sama dengan kami dan sharing yang luar biasa ini. Tentu saja kami nanti ada sedikit hadiah untuk Prof gitu. Semoga berkenan diterima 2 botol purtir untuk kesehatan Prof, karena ingin Prof selalu bersama-sama dengan kami dan selalu semangat. Karena seperti dulu Mas Suryono pun demikian Prof, selalu mengatakan aku ki kapal kok ngelukro gitu. Namun demikian setelah kita berikan semangat dan selalu alhamdulillah sampai sekarang beliau merasa seperti remaja lagi Prof. Jadi saya menginginkan Prof Haryadi di dalam forum komunikasi di dalam tim Susi Suryono ini tetap semangat dan kita bersama-sama, karena usia di tangan Tuhan, tapi kesehatan, kebersamaan ini yang sangat penting Prof. Jadi kami menginginkan pula Prof ini selalu bersama kita ini untuk menghilangkan supaya kita tidak pikun begitu Prof. Jadi selalu mengatakan tidak pikun, karena kita selalu memberi kesempatan kepada seluruh yang berada di forum ini, memberi kesempatan untuk sharing, karena kita tidak membatasi supaya berkarya, karena tidak mudah Prof. Seperti Prof kemarin jam berapa segala macam masih menyiapkan segala macam. Nah itu otomatis kan seperti pisau diasah. Nah kalau Pak Imam ini setiap minggu apalagi, jadi pisaunya sudah tajam sekali. Tapi kami menginginkan juga kepada seluruh hadirin yang atau di dalam tim Susi Suryono ini, janganlah segan-segan, atau kalaupun kami minta, mohon kesediaannya, karena kami menginginkan bukan menyuruh tidak, tetapi kami sayang dengan Bapak Ibu. Kami sayang, kita sama-sama untuk mengasah, katakanlah sehat itu jasmani, tetapi otak juga harus sehat, harus diasah. Sehingga kita jangan sampai tumpul. Nah, disinilah forum untuk Bapak Ibu semua. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih sekali lagi, Prof. Nah, mungkin Dr. Hernanto, inilah pertanyaan kami, kembalikan sedikit kepada Dr. Hernanto, atau mungkin juga kalau Dr. Hernanto tidak ada lagi, kami mungkin Pak Imam. Pak Imam, adakah Pak Imam Nasr langsung tanya jawab saja ya, Dr. Hernanto, izin Dr. Hernanto. Sekali lagi juga kami matur nuwun kepada Dr. Hernanto, karena tanpa Dr. Hernanto tidak bisa merayu Prof Haryadi ini. Jadi rayuannya ternyata mengena, Prof. Terima kasih sekali lagi. Jadi kami buka forum pertanyaan. Sebelum forum pertanyaan kami aturkan pada Pak Imam dulu. Adakah tadi sekilas sekata satu dua kata yang bisa diulaskan Pak Imam? Karena ternyata Pak Imam banyak sekali juga menginspirasi kita semua. Memotivasi kembali. Silakan Pak Imam. Terima kasih Ibu Susi. Sebetulnya saya sudah tidak ada komentar lagi tentang apa yang kita sampaikan. Karena pada dasarnya sejak awal kita sudah berkomitmen ya, di dalam tim Susi Suryono. Bahwa tim Susi Suryono ini yang kita selenggarakan setiap Selasa itu merupakan media untuk silaturahmi, media komunikasi, dan sekaligus media untuk berbagi ilmu pengetahuan. Nah, kesepakatan ini ketika kita di awal pertemuan dulu dengan Pak Hernanto, dengan Bu Susi di kantor PPAU, nah inilah sebetulnya wujud dari komitmen ini. Dan kita akan terus berlanjut untuk berbagi pengetahuan. Tapi sangat bagus sekali tadi Ibu Susi, kalau teman-teman yang ini yang punya kemampuan jangan malu-malulah. Bu Banun, Bu Neni, semuanya Pak Nasr itu punya kemampuan. Lihat bukunya Bu Banun di belakang itu. Itu buku dari luar negeri semua itu. Nah itu kalau dicuil satu kita berbagi, saya kira tidak masalah. Karena pada dasarnya di forum ini kita ingin berbagi. Sebetulnya ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada profesor itu. Tapi sebetulnya jawabannya juga sudah diberitahu, tapi ini sekedar untuk saya bertanya lah ke Pak Profesor. Kalau kita dengar cerita-cerita, termasuk cerita dari orang tua saya ini, itu dulu kok melahirkan kan kok rasanya mudah sekali gitu. Kita analogikan dipakai cetetannya
itu udah lahir gitu ya. Guyonannya begitu, mohon maaf gitu. Diswitch, diceteti gitu udah lahir gitu bro. Nah sekarang kan ada lagi yang minta di apa namanya ada sesar, ada anak-anak saya yang melahirkan ini 5 semuanya sesar Pak. Semuanya sesar. Yang pertama sesar, keduanya sesar lagi. Katanya nggak boleh, tapi kenyataannya habis sesar lagi. Nah ini Pak, tapi sebenarnya saya jawabannya udah tahu karena teknologi persalinan sekarang ini sudah demikian hebatnya Pak ya, sampai-sampai ya ada yang ya karena katanya begitu masuk langsung keluar udah sama anak gitu ya, karena dengan metode yang baru sekarang. Cuman ya itu saya sering nanya ke ibu saya itu, Bu kok dulu kok nggak ada sesar? Biar gampang banget ya Le, diceteti ya semua betul dewe. Guyonannya begitu Pak Haryadi. Saya kira begitu pun Pak Haryadi. Terima kasih Pak Haryadi. Ya memang begitu. Jadi orang-orang zaman dulu itu karena sudah mengira atau memperkirakan bahwa persalinan itu adalah toh pati gitu ya. Jadi hidup mati biasanya melahirkan itu sudah disiapkan untuk mereka. Dan tidak ada sesar dan sebagainya kan pada waktu itu masih belum ada. Jadi semuanya diharapkan di bawah. Sekarang ini yang muda-muda, yang anak-anak muda sekarang kalau hamil takut sakit. Jadi anak saya sendiri juga sesar semua lahirnya. Jadi meskipun anak saya lahirnya oleh istri saya lahir biasa, tapi waktu cucu itu semua minta sesar, takut sakit semua. Jadi kelihatannya karena sesar ini sekarang begitu aman dan mudah dan merupakan operasi yang kecil sehingga lebih sukar lahir dari bawah daripada di sesar. Jadi lebih enak sesar semua. Jadi kedua anak saya waktu melahirkan cucu saya itu semua minta di sesar semua. Ya memang begitu. Zamannya lain berubah. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Haryadi. Izin Dr. Hernanto. Monggo Bu. Baik. Terima kasih Dr. Hernanto selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Profesor Haryadi, terima kasih sekali apa yang Prof sampaikan pada pagi hari ini. Sungguh sangat inspiratif, sangat memotivasi, sangat menambah rasa syukur. Paling tidak bagi diri saya, Prof. Menambah rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ternyata saya tadinya merasa bahwa sebelum mendengar sharing dari Prof Haryadi itu saya merasa sesungguhnya saya sudah terlambat gitu untuk masuk dalam kolam, kata Pak Imam itu kolam yang benar, kolam yang sesuai dengan tujuan hidup saya next begitu ya, setelah saya pensiun dan sebagainya. Pada saat itu saya merasa menyesal, merasa kenapa ya, kok saya baru dapat kolamnya itu belakangan dan sebagainya. Dan yang kedua pelajaran yang saya bisa dapatkan dari sharing Profesor Haryadi adalah Profesor dalam perspektif dan pandangan saya luar biasa dikaruniai oleh Allah ketenangan. Ya, ketenangan. Paling tidak dari appearance, wajah, dan sikap yang selama ini saya mengenal hanya melalui virtual Zoom itu kelihatan sangat cool gitu bahasa anak sekarang. Sangat cool, sangat damai. Meskipun ternyata dari sharing yang disampaikan tadi ada berbagai macam dinamika kehidupan yang menyertai kehidupan Profesor Haryadi. Tapi tidak ada kata terlambat, Prof. Tidak ada kata menyesal, dan mari kita syukuri. Meskipun Profesor tadi di dalam menyampaikan dari aspek sosial, kekeluargaan, Profesor sudah sendiri karena putra-putra sudah mandiri dan sebagainya. Tapi Profesor itu dalam kolam yang sama dengan kita-kita, Prof. Dan itu adalah di kelompok tim Susi Suryono itu atau di keluarga Riwe ini
luar biasa kekeluargaannya, Prof. Sehingga kita dan termasuk saya tadi tidak merasa kesepian, tidak merasa sendirian. Paling tidak setiap hari Selasa kita nunggu-nunggu suaranya Pak Imam. Itu yang selalu. Nah, sehingga tadi menginspirasi saya, wah saya lebih banyak harus bersyukur setelah mendengar Prof sharing dari Prof tadi. Saya paling tidak saya di usia yang masih lebih rendah dari Profesor ini sudah mulai saya engage bergabung dengan kolam yang menurut hemat saya itu cocok sesuai dengan tujuan hidup saya, what next tadi. Nah, itu yang saya apresiasi sekali Profesor Haryadi pagi hari ini kerso sharing dan menyampaikan berbagai pengalaman hidup sehingga itu bisa menjadi bagian dari lesson learn dari kita semua, Prof. Nah, sekarang yang kaitannya dengan aspek kesehatan, Prof. Agar ini mumpung moderatornya dokter, lalu pembicaranya juga profesor yang dokter juga, Opgin begitu ya. Di dalam hasil surveinya WHO tahun 2020 yang 10 penyakit top 10 penyakit penyebab kematian 50% dari kematian di dunia itu, salah satunya itu penyakit neonatal, Prof. Haryadi. Nah, ini apakah bisa sedikit diparingi, di-brief begitu kita semua, dielaborasi. Ini yang penyakit neonatal itu apa saja dan apa kebanyakan penyebabnya dan sebagainya, Prof. Dan satu lagi, tadi juga di dalam presentasi Prof, ada ilmu khusus mengenai uroginekologi, kalau tidak salah ya, Prof? Yeah. Ya. Ini sering saya jumpai, Prof. Ada khususnya di usia-usia lansia, dan kebanyakan juga pada wanita nih, Prof, yang sering saya dengar, saya ini pengalaman begitu. Pada saat usia-usia tertentu yang sudah lanjut, itu kita berkemihnya itu menjadi tidak terkontrol, Prof. Menjadi tidak terkontrol dan tanpa sadar kita sebetulnya sudah berkemih. Nah, ini kira-kira apa penyebabnya biasanya, Prof. Haryadi? Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Hernanto. Terima kasih. Mengenai kematian neonatus yang banyak itu, Dr. Hernanto lebih banyak tahu biasanya. Mengenai uroginekologi, memang itu ilmu dari bagian penyempalan lah, subspesialisasi dari kandungan ini untuk mempelajari atau mengobati penyakit yang kaitannya dengan perkencingan. Jadi kadang-kadang hanya bersin gitu aja sudah keluar, ketawa sudah keluar. Tapi bagi ibu-ibu banyak yang menganggap biasa. Jadi pakai pampers atau pakai softtek. Tetapi ini keahlian ini adalah bagaimana memperbaiki fungsi menahan kencing itu. Jadi dengan tindakan, selain dengan tindakan pelatihan, ada latihannya. Kalau tidak berhasil ya dengan operasi, dikuatkan sphincternya, jadi klepnya itu dikuatkan. Jadi memang antara lain kekhususan dari uroginekologi itu adalah gangguan kencing semacam. Jadi ngompol atau malah sukar kencing atau sedikit-sedikit ketawa, bersin, batuk, sudah ngompol dan sebagainya. Itu memang spesialisasinya di bidang uroginekologi. Kalau mengenai kematian pada neonatus memang paling banyak sekarang ini, ya terutama karena ya tidak terawat, diare, infeksi itu yang paling banyak. Barangkali Dr. Hernanto mengenai WHO itu lebih kenal. Sama, Prof. Jadi memang ada teman saya ahli anak, memang saya masih sering konsultasi, terutama cucu-cucu. Memang diantaranya diare dan infeksi. Tapi kalau infeksi, karena asal segera ketahuan
oleh dokternya, oleh dokter anak, bisa nggak ada masalah. Yang sering tuh orang tuanya lupa bahwa diare itu kan kadang-kadang berapa kali? Udah ada 12 kali. Berapa? Kalau cuma cerit-cerit 1 sendok nggak masalah. Tapi kalau 5 kali tapi banyak-banyak, nah itu juga akan mengganggu keseimbangan cairan dari bayi. Barangkali itu, Prof. Jadi lebih cepat ditangani ahlinya, mudah-mudahan akan segera baik. Demikian, makasih. Terima kasih Bu Banun. Semoga Bu Susi, Silakan Pak Hernanto, Dr. Hernanto sudah mungkin monggo kita, silakan. oh iya. Baiklah Dr. Hernanto. Jadi sekali lagi matur nuwun, kita buka pertanyaan-pertanyaan saja, Dok. Jadi nanti Dr. Hernanto. Ya siap. Pak Nasir. Oh Pak Nasir, silakan Pak Nasir. Langsung. Baik, terima kasih Bu Susi, Pak Dr. Hernanto, Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di sini. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Imam sangat menarik, apalagi Prof. Haryadi tadi sangat menarik. Yang pertama, saya ucapkan apresiasi yang tinggi, dan saya selalu Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan atau katakanlah komentar, selalu saya cari patokan dulu. Patokan itu apalah sebagai motivator saya, motivasi. Kemarin motivasi saya adalah Dr. Suryono. Maksudnya, kenapa Pak Dr. Suryono sampai usia 89 tahun masih sehat bugar? Nah, sekarang tambah lagi motivator saya, Profesor Dr. Haryadi, sampai usia 85 tahun. Jadi kalau saya seumur beliau itu saja, saya masih punya durasi kira-kira 25 tahun lagi. Nah, gitu. Jadi 25 tahun lagi bisa nggak saya sesehat dua beliau itu? Jadi beliau ini sekarang bertambah dari Dr. Suryono, tambah lagi Profesor Haryadi. Nah, dikaitkan tadi dengan apa yang disampaikan oleh beliau, banyak hal yang menjadi motivasi saya. Terutama yang beliau katakan tadi ke Prof. Haryadi, sudah diponis 18 bulan atau apa tadi. Kemudian beliau mengatakan juga bahwa ibu beliau sudah mendahului. Tetapi sekarang beliau segar-segar saja, saya lihat muka beliau berseri. Nah, apakah saya seumur beliau juga masih berseri gitu, berseri-seri gitu. Nah, oleh sebab itu dari apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, ada dua hal yang 12 tadi saya ini itu. Ada dua hal yang saya cuplik dari 12 yang disampaikan Pak Imam. Yang pertama, masalah kesehatan. Ya, kemudian yang kedua yang saya ikut adalah prioritas. Nah, itu. Jadi kalau saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Prof. Haryadi, beliau prioritasnya sekarang bagaimana supaya sehat. Nah, tadi disampaikan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang berada di sini, saya kira putir plasenta ini, terutama dari saya pribadi ya, saya mengkonsumsi sudah 9 bulan lebih. Tidak bisa lagi dipungkiri, terutama diri saya sendiri. Artinya, untung saya ketemu putir plasenta. Jadi durasinya mudah-mudahan sampai ya, minimal nih, bukan maksimal nih, minimal seumur Dr. Suryono atau seumur Profesor Haryadi. 25 tahun lagi. Ya, jadi seperti selalu saya bilang, mungkin saya nanti masih bisa berdiri tegak seperti beliau pada saat cucu saya yang lahir tahun 2020 menikah. Nah, kan 25 tahun mungkin masih gagah ya kayak beliau itu, bahkan mungkin lebih dari itu. Nah, oleh sebab itu, pertama saya ingin mungkin pertanyaan ke Prof. Haryadi, ini pendahulunya agak banyak. Prof, ada satu hal yang akan saya tanyakan, selama ini Prof. Haryadi mengkonsumsi putir plasenta itu berapa dikonsumsi per hari? Karena saya menguji diri saya sendiri ya, itu aturan pertamanya kan dimakan 2 pagi 2 sore, 2 pagi 2 sore. Nah, kemudian setelah 1 bulan saya turun menjadi 1 pagi 1 sore. Nah, kalau saya bandingkan dari 2 dosis tersebut, menurut saya untuk memacu, ini menurut saya dari hasil pengalaman saya sendiri,
menurut saya mungkin Prof. Haryadi dinaikkan dosisnya menjadi 3-3 gitu. Jadi sehingga kelihatan betul rasa perbedaannya gitu. Nah, oleh sebab itu mohon Prof. Haryadi, apakah dengan mungkin Prof lebih anulah dari saya mencoba kepada diri sendiri, maksudnya percobaan ke diri sendiri. Kalau saya makan 1, gimana anunya, durasinya, bisa segarnya seperti apa. Nah, sehingga saya dosis yang saya makan tiap hari itu melihat kapasitas dan aktivitas saya. Kadang-kadang suatu waktu saya makan 2-2, Prof. Nah, mungkin dalam hal ini mohon mungkin Prof. Haryadi, apakah kalau misalnya mempercepat untuk kanker tadi, prostat tadi, kalau dicoba 3-3-3 dalam seminggu misalnya, kira-kira bagaimana? Syukur-syukur tidak lagi di sinar atau tidak lagi di itu gitu. Nah, itu mungkin untuk Prof. Haryadi. Untuk Pak Imam mohon mohon diulas sedikit Pak tentang prioritas gitu. Kita ini kan dalam hidup, apalagi prioritas ini sudah berumur, ya, kemudian masih muda, ya, seperti Jeng Sri, prioritas apa? Kalau prioritas saya tidak ada yang lain-lain. Maksudnya lain itu tidak beli baju, tidak beli jam tangan, tidak beli sepatu, cuma beli putir plasenta aja. Satu, nggak ada lagi beli yang lain-lain. Kalau ada orang nawarin ini, oh enggak, saya mau putir plasenta aja. Supaya bisa durasinya sepanjang Prof. Haryadi dan Dr. Suryono. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih Pak Nasir. Jadi saya karena awal-awalnya tidak tahu atau tidak diberitahu lah oleh Prof. Rika dan Prof. Prihatini waktu mendatangi saya, nggak tahu Prof. Rika dengan Prof. Prihatini itu dengan Dr. Hernanto gimana hubungannya. Kemudian saya ya sebagai Superman 1 pagi 1 malam aja. Tetapi kalau badan saya rasanya enggak enak, saya minum 2 pagi 2 malam, tapi tidak selalu. Jadi badan kalau merasa enggak enak atau rasanya kok mau flu dan sebagainya, baru saya minum 2 kalau 2. Dan kalau anjuran untuk kanker saya itu minum 3 pagi 3 malam, ya masih belum saya coba. Jadi karena saya masih menganggap bahwa ini adalah suplemen dari terapi yang ada. Jadi saya tidak berani menghentikan terapi yang kemoterapi yang saat ini masih saya jalani, itu tidak berani untuk menghentikan. Jadi sementara saya paling 2 kali 2, tapi rutin 1 kali 1. Terima kasih Pak Nasir. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Mohon izin Pak Imam. Oke, terima kasih Pak Nasir. Ini bicara tadi kalau badan nggak enak atau sudah enak gitu. Istri saya pernah ngomong sama saya, Pak Haryadi, Bapak saya kok rasanya badanku nggak enak. Ya kenapa ya? Batin saya nggak enaknya udah lama gitu. Tapi setelah minum putir plasenta jadi enak sekarang gitu. Berkaitan dengan prioritas, Pak Nasir. Kalau kita bicara prioritas, nah sekarang ini kita sudah ada pada zona yang bagus menurut saya. Zona yang bagus itu zona tim Susi Suryono yang berbisnis putir plasenta dan satunya lagi. Nah tentunya kalau kita bicara prioritas, itulah yang harus kita prioritaskan. Contoh yang positif kemarin Pak di ngaji bareng online, itu sebetulnya merupakan pasar yang bagus Pak itu. Tinggal bagaimana mendalami itu, kemudian lebih intens untuk memberikan penjelasan ke mereka. Kita akan fokus ke sana Pak, kita akan prioritaskan ke sana. Mau kemana lagi kita? Ya kan? Kita akan prioritaskan ke sana. Saya kira itu Pak Nasir. Terima kasih Pak Imam, terima kasih. Sama-sama, Pak.